Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5B SD Islam Al-Akbar. Hari ini Senin 14 September 2020. Seperti biasa dengan Pak Rahman, pelajaran tematik dalam berupa video YouTube. Hari ini kita akan kembali belajar ke tematik lagi di bab lanjutan kemarin, yaitu apa ini ya? Bentar. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Tapi nanti ini materinya bisa kalian dapatkan di Google Classroom seperti biasa. Ya, di sini ya, ini 731 tadi diposting sama Pak Roman, sekarang 743 dan Pak Roman sedang melakukan perekaman video, ya. Ini adalah apa ini? Nilai ya, update nilai yang kemarin bisa kamu lihat di sini. Saya sematkan di sini, nanti kalau di grup WA tertutup oleh pengumuman-pengumuman dari Pak Rohman. Ini yang hari apa ya? Jumat kalau nggak salah. Dan ini ada keterangan untuk nilai 9. Untuk nilai 9 yang nilainya di blok kuning, harap mengerjakan ulang dan perhatikan videonya sampai habis. Video ada di link YouTube berikut. Yang ini link YouTube-nya dan sudah disampaikan di Google Classroom ataupun di WA Group. Nah, ini kemarin sudah dibenarkan sebenarnya, hanya ini belum diganti sama Pak Roman dan sudah banyak yang mengerjakan. Nah, ya. Ini nilai yang kemarin, nilai minggu kemarin. Bisa kamu cek di Google, ada di Classroom ya. Nanti juga diupdate lagi sama Pak Roman seperti biasa, baik di WA maupun di seperti ini, Google Classroom seperti ini. Anak-anak, ada pengumuman di WA Group bahwa hari Senin depan, sekarang kan Senin tanggal 14 September ya. Senin depan itu tanggal berapa ya? Ya, pokoknya Senin depan lah ya. Lihat dulu. Tanggal 21 September insya Allah kalian akan mengambil buku secara drive-thru. Drive-thru itu apa? Drive-thru itu kalian akan mengambil buku, hanya lewat saja, seret, kemudian dikasih buku sama Pak Roman, kemudian kembali lagi pulang. Dan tidak ada istilahnya mampir-mampir di sekolah, karena memang kebetulan tidak boleh ke sekolah sih sebenarnya ya. Tapi untuk keperluan-keperluan seperti ini, karena sifatnya darurat, diizinkan ke sekolah, mengambil buku terus pulang. Ya, kabarnya bukunya kelas 5 ini kondisinya tidak lengkap. Kelas 5 kan jumlahnya sekitar 72, 73 ya, 71, 2, 3 anak. Insya Allah kalau nggak salah ya. Dan itu jumlah bukunya tidak lengkap. Jadi yang datang duluan akan mendapatkan buku lengkap. Ya, yang datangnya eh, belakangan atau mungkin tidak bisa datang pada hari Senin, ya mohon maaf bukunya mungkin akan kurang terpending gitu ya. Karena memang ini kondisi buku lagi sulit, lagi mencari mencari buku itu di toko-toko sekarang sulit. Itu anak-anak ya, hari Senin depan jangan lupa insya Allah kalian datang ke sekolah untuk mengambil buku ya, buku pelajaran dan dibuat untuk UTS ya, PTS. Ya, karena kita sudah persiapan PTS. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajarannya biar tidak terlalu lama durasi waktu dalam video ini. Dan jangan lupa nanti disaksikan sampai selesai karena ada tugas di ujung video ini. Seperti hari Senin, hari Kamis kemarin, kalau tidak memperhatikan Pak Rohman, pasti akan tidak bisa mengerjakan. Karena nanti di Google Form-nya dibuat Pak Rohman dalam bentuk tutorial dan harus dicatat. Sekarang disiapkan dulu buku tulisnya, mungkin bisa di stop dulu videonya dan mengambil buku tulis biar tidak ngelamun gini tok sambil lihat videonya Pak Rohman ya. Yang ngelamun gini oleh lah, kok di stop delay mari ditulis gitu ya. Nah, cara belajarnya kita anggap seperti di sekolah. Pak Rohman berikan video tutorial seperti ini, kalian mencatat ya. Lazimnya seorang siswa itu mencatat, tidak hanya ngelamun seperti ini. Oke, kita mulai. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini bagian dari sambungan dari yang kemarin. Ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus didapatkan. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban itu harus sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagian dari kesadaran tentang kewajiban, ya.
Kalau kamu punya tanggung jawab melaksanakan kewajiban, insya Allah kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Kalau tidak melaksanakan, kalau tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban, insya Allah akan kacau. Nah, seperti ini akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita mulai. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Lingkungan yang bersih membuat tubuh sehat dan terhindar dari penyakit. Namun, masih ada saja warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misal, membuang sampah sembarangan, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat, membakar sampah di sekitar pemukiman. Pemukiman itu rumah ya atau desa, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman, mencoret-coret dinding, dan sebagainya. Nah, biasanya yang terakhir ini dilakukan kalian ketika waktu kecil dulu ya. Kalau masih sekarang masih mencoret-coret dinding di rumah ya, alhamdulillah ya, itu orang tua kalian punya PR yang luar biasa. Apabila kita menerapkan sikap-sikap di atas secara terus-menerus, lambat laun kita akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan kita semua ya. Jadi ini akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita mulai. Pertama, pasti akan terjadi pencemaran lingkungan. Lihat ini fotonya. Ya, saya geser dulu gambarnya Pak Roman. Di sini aja. Ya. Ini ada orang membuang sampah ya. Ya. Pencemaran lingkungan. Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini diakibatkan oleh perilaku menumpuk sampah atau membakar sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ini diilustrasikan ada anak yang membuang sampah sembarangan. Ini sudah diingatkan sama si kerudung ungu, tapi si kerudung kuning tetap membuang kulit pisang ke jalan raya. Nah, mungkin anak ini nanti akan lewat sini kemudian terpleset gitu ya, nah, terjatuh. Nah, ilustrasi saja ya. Yang kedua, sumber penyebaran penyakit. Jadi kamu kalau tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan akan timbul penyebaran penyakit seperti saat ini ada pandemi virus corona dan sebagainya itu ya. Sumber penyebaran penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyebaran berbahaya baik menular maupun tidak menular. Misal diare, demam berdarah, muntaber hingga corona seperti saat ini. Ya, ngerti diare ya? Sakit perut itu loh ya. Obatnya itu apa? Oralit itu ya. Biasanya di pelajarannya PJUK ya. Kalau kena diare dikasih oralit gitu ya. Demam berdarah itu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya, DBD itu ya. Hingga muntaber itu muntah berak. Muntah berak itu apa? Muntahnya kotoran manusia. Jadi kotoranmu ini yang di dalam perut ini lewat ini muntah ini ya. Itu muntah berak. Hingga corona saat ini ya. Kita tahulah corona juga sudah dibahas ya. Males Pak Roman bahas corona. Meningkatnya kriminalitas. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan akan terjadi meningkatnya kriminalitas. Ini di bab sosial. Kalau tadi di bab lingkungan secara garis khusus, ini di garis sosial ya. Meningkatnya kriminalitas. Sistem keamanan lingkungan atau biasa disingkat Siskamling merupakan tanggung jawab seluruh warga desa, kecuali bagi kalian yang tinggal di perumahan, maka akan jadi tanggung jawab pihak perumahan. Meskipun begitu, pada dasarnya tetap menjadi tanggung jawab bersama. Jika di desa, biasanya ketika malam hari akan ada kegiatan ronda malam yang harus diikuti oleh perwakilan kepala keluarga demi terciptanya keamanan bersama gitu ya. Jadi kalau kita tinggal di desa dulu atau mungkin beberapa hari yang kemarin itu ada ronda malam. Kalau beberapa hari kemarin itu karena ada virus corona, jadi diberlakukan lagi ronda malam. Nah, yang dulunya sempat vakum, kemudian kemarin-kemarin itu bangkit lagi karena ada virus corona. Kalau kalian yang tinggal di perumahan mungkin akan dijaga oleh Pak Satpam ya, karena pihak perumahan biasanya menyediakan fasilitas berupa keamanan atau security gitu ya. Nah, tapi tetap ada imbal balik ya. Jadi Pak Satpam itu dibayari oleh pihak perumahan atau dari orang tua kalian yang membayar jasa perumahan tersebut. Yang keempat, jika tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan akan terjadi banjir.
Ya, banjir ini mungkin karena ulah manusia atau mungkin juga karena faktor alam. Ulah manusia seperti yang kita ketahui ya dari dulu sudah kita ketahui sebenarnya tapi tetap saja ya. Tanggung jawab berikutnya sebagai warga ialah tidak membuang sampah di selokan. Nah, ini ulah manusia terhadap banjir ya. Biasanya karena membuang sampah sembarangan ya. Meskipun orang tahu di sekolahan dijelaskan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetap saja ya Pak Roman itu kalau jalan-jalan ke sungai sampah popok ya, popok bayi itu, kemudian sampah plastik, sampah kabel, sampah daun itu banyak sekali di sungai ya. Pak Roman itu sering jalan-jalan ke sungai, lihat-lihat sungai gitu ya. Tapi ya gitu, sampah tok. Jika hal ini terjadi, maka banjir di musim hujan akan mengancam tempat tinggal kita. Maka hal ini akan merugikan diri sendiri dan orang lain karena ulah kita yang tidak bertanggung jawab akan sampah kita sendiri. Kok kita ini ya? Nah, dimaafkan lah ya. Biasa Pak Roman lengah ya. Ini nanti dicatat semua dari nomor 1 sampai 4 dan juga nomor 5 ini yang terakhir yaitu aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kita ilustrasikan ada sebuah perumahan atau desa ya. Aturan di lingkungan. Dalam suatu lingkungan pasti ada sebuah aturan baik tingkat RT maupun desa atau bahkan perumahan. Pasti di perumahan itu juga ada aturannya. Hal ini jika tidak berjalan dengan baik, kok baik ini ya. Maka akan terjadi apa? Nah, ini apa ini? Hubungan yang tidak harmonis antar tetangga. Sesama tetangga akan saling tidak mengenal sehingga timbullah suatu kehidupan yang kurang nyaman. Bahkan bisa saja menimbulkan pertengkaran gitu ya. Lanjut. Demikian catatlah pelajaran yang saya jelaskan tadi. Bentar. Catatlah pembelajaran yang saya jelaskan tadi dari nomor 1, pembukaan dulu tadi dicatat juga sampai nomor 5. Ya, bacalah kembali setelah menonton video ini. Pastikan paham dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar di sekolah itu sekalipun daring seperti ini, jangan dikira hanya menonton video gini saja kemudian dicatat sudah selesai. Tidak ya. Yang penting itu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian kalau disuruh misalkan dijelaskan di sekolah bahwa hal A ini baik, maka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu tanpa pengamalan itu sama dengan bohong. Jadi kalian kalau diberi penjelasan, anak-anak membuang sampah sembarangan itu nggak baik. Kalau kalian lakukan, tetap membuang sampah sembarangan, berarti ilmu kalian yang dapatkan di sekolah itu sama saja dengan bohong. Sama seperti ilmu sholat, anak-anak sholat itu kalau takbir begini ya. Nah, kalian nggak melaksanakannya langsung takbir misalkan langsung sendakep ini ya itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Ikuti terus video ini sampai selesai akan saya lanjutkan di Google Classroom. Jangan lupa swafoto. Nah, misal ini ada siapa ini? Habil ya. Ya, Habil. Kemudian ada Anaya, siapa ya? Pandu ya? Nggak tahu, lupa. Ya paling. Nggak lupa yo salah. Nggak salah yo bener. Debbie dan Sabrina. Ya, fotonya seperti ini. Nanti jangan lupa pakai baju merah putih karena hari ini adalah hari Senin, tanggal 14 September 2020. Ini contoh foto yang benar ya. Pakai buku di foto-foto sendiri, boleh difotokan orang tua atau selfie, boleh. Pokoknya ada buku catatannya. Itu membuktikan bahwa kalian hari ini mencatat. Dilanjutkan catatannya. Terima kasih. Wes, keren ya. Tentunya Pak Rahman dan teman-teman. Guru SD Islam Al-Akbar. Ya, nanti dibuka ini tanggung calon guru SD posting tugas baru, tematik tanggung jawab gitu ya. Dibuka. Ya, petunjuknya pembelajaran saya jelaskan dalam video berikut. Ya, video ini nanti linknya saya sematkan di sini ya. Ini aja diklik atau ini nanti kamu buka untuk menulis dulu, kemudian diklik ini. Nah, yang ini ditulisnya seperti didikte Pak Roman ketika di kelas ya, seperti biasa tulis email. Email ini sebenarnya kamu tulis ngawur juga tak masalah ya. Nama,
Awan aja lah. Iya, awan. Karena sering nggak kerjakan tugas. Atau tugasnya sering telat. Upload foto, swafoto seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Roman ya. Biasanya. Nah, ini didikte sama Pak Roman ya. Ini kan cuma gini saja. Ikuti saja perintahnya. Kalau tidak mengikuti videonya, dipastikan tidak bisa jawab. Nah, nomor satu ini nggak usah mikir, wes sudah dicepakkan. Sudah dicepakkan. Apa dicepakkan bahasa Indonesianya ya? Disiapkan ya. Ini tidak bertanggung jawab terhadap agama maksudnya ya. Nah, langsung saja Pak Roman tadi sudah buat jawabannya. Nah, bentar. Ini. Nah, langsung copy saja sini. Nomor satu jawabannya seperti ini. Dicatat, di stop dulu videonya. Ya, videonya hari ini lama ya. Karena dikte ya. Ini jawabannya harus seperti ini. Nggak boleh yang lain. Pak Roman nggak mau yang lain. Gini pokoknya wes. Hari ini nggak usah mikir wes. Nggak usah mikir hari ini. Ngikut aja sama Pak Roman ya. Stopan video nih. Tulisan di seiki. Ya, yang kedua. Aduh, muncul. Negara. Iki, tulisan. Stopan video nih. Ya. Gak usah mikir. Agama, negara. Ya. Yang ketiga, sekolah, lingkungan, keluarga. Ya. Iki, sekolah. Ya, sekali pas stop Arman ya. Tapi kalian catat ya. Catat manual ya. Catat manual, ditulis. Nah, wes, stopan videonya saiki. Nah, udah ya. Lanjut. Gini wes, gak usah mikir hari ini ya. Gak usah mikir tapi ya rada akeh jawabannya karena nggak mikir kan. Ya, dicatat dulu ini di buku tulis ya. Kalau nggak dicatat dulu nggak bisa jawab. Nggak sama. Harus sama seperti ini nomor 5. Nomor 4 ya, lingkungan. Nah, wacan dewe. Ya, diwaca dewe. Sudah di stop, lanjut lagi videonya. Nah, yang terakhir. Ya. Wes, jawabannya harus persis kayak kopas Pak Roman iki. Nek gak iso kayak gini ya wes sak isoke karena di HP ya, di HP meskipun nggak bentuknya seperti ini, kalau lanjut aja nomor 1 gini, nomor 2 iki kayak gini pokoknya intinya ini, pokoknya persis mirip ya. Gak boleh jawaban yang lain, gak mau Pak Roman jawaban yang lain. Ya, gak ada jawaban lain hari ini. Jawabannya hanya ini, wes. Nah, stopen. Saya ulangi lagi ya agama. 2 negara, stopen. 3 sekolah, 4 lingkungan, di stop videonya. Nah, 5 tidak jawab kepada keluarga, di stop videonya dan lanjutkan. Oke, itu saja hari ini. Saya rasa hari ini tidak ada tugas yang berat, hanya mencatat saja, kemudian disematkan di dalam Google Form, kemudian dikirim dan seterusnya seperti biasa. Dan semoga bermanfaat dan membantu anak-anak ketika belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.